Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 9 dan 10, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah jalan menuju kemenangan diaspal oleh sikap tunduk yang rendah hati kepada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pintu Kerendahan Hati. Kisah inspiratif. Selama berabad-abad, pintu masuk gereja kelahiran di Bethlehem telah 2 kali diperkecil. Tujuannya adalah agar para perampok berkuda tidak dapat menerobos masuk. Pintu itu sekarang disebut pintu kerendahan hati, karena para pengunjung harus membungkuk untuk dapat masuk. Saat kita beranjak tua, menekuk lutut menjadi semakin sulit dan sakit. Di dunia kesehatan, beberapa orang dengan berani menjalani operasi penggantian lutut, untuk menghindari kerusakan sambungan yang semakin sakit selama bertahun-tahun.
mereka rela menderita selama beberapa minggu. Seperti lutut fisik kita, lutut rohani pun dapat menjadi kaku seiring dengan berjalannya waktu. Tahun-tahun yang penuh kesombongan dan keegoisan yang keras kepala membuat kita tidak fleksibel, sehingga semakin sulit dan menyakitkan bagi kita untuk merendahkan diri. Karena terbujuk oleh perasaan penting yang palsu saat orang lain tunduk kepada kita, kita tidak pernah belajar bahwa arti penting yang sejati muncul bila kita tunduk kepada Allah dan orang lain. Efesus 5 ayat 21 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Pada saat kita merayakan kelahiran Yesus, alangkah baiknya jika kita mengingat pintu kerendahan hati, karena hal itu mengingatkan kita bahwa kita semua membutuhkan lutut-lutut baru, yaitu lutut yang bersedia menekuk. Kerendahan hati merupakan satu-satunya jalan untuk memasuki hadirat Allah. Menghormati Dia yang telah membungkuk begitu rendah untuk menyertai kita, benar-benar merupakan sebuah jalan yang lebih baik. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Allah sangat meninggikan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Filipi 2 ayat 9-11. Tokoh band terkenal tahun 1960-an ada grup musik amat populer di dunia, yaitu The Beatles. 4 pemuda gondrong, dipimpin John Lennon, menguasai hati para pemuda dengan musiknya. Setiap hari lagu-lagunya disiarkan radio. Namun, karena popularitasnya mendunia, John Lennon dan temannya sesumbar dengan mengatakan, Beatles lebih populer daripada Yesus Kristus. Dunia geger mendengar ucapan itu, muncul gerakan anti-Beatles, kaset-kasetnya dihancurkan dan dibakar. John Lennon minta maaf, namun popularitas mereka menurun drastis dan akhirnya grup ini bubar. Lebih tragis lagi, John Lennon mati ditembak penggemar fanatiknya. Saat ini tidak ada pemuda yang kenal Beatles. Nama itu lenyap bagai uap tak berbekas. Filosof dan tokoh negara. Seorang filsuf Perancis Voltaire pada abad 18 di hadapan Raja Prusia sesumbar akan mengalahkan Yesus dan 12 muridnya. Dia mengatakan dalam 100 tahun, Alkitab akan musnah diganti 92 buku karyanya. Namun 20 tahun setelah kematiannya, Lembaga Alkitab Jenewa membeli rumahnya untuk dijadikan tempat pencetakan Alkitab. Kini Alkitab justru menjadi buku terlaris di dunia. Dan malangnya, 6 jilid buku Voltaire hanya terjual seharga Rp8.000. Pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, berpidato di mimbar auditorium dan sesumbar jika komunisme berjaya menguasai dunia, kekristenan akan lenyap dari muka bumi. Kini komunisme Rusia hancur. Sebaliknya kekristenan di Rusia makin berkembang pesat. Kini di mimbar auditorium itu para hamba Tuhan memberitakan Injil yang dipancarkan melalui satelit ke seluruh Rusia menggunakan 4 bahasa. Yesus mendirikan jemaat. Yesus berkata,
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Tidak ada yang mampu menghancurkan jemaat Kristus. Pada saat ini, apakah Yesus, ajarannya dan para pengikutnya lenyap dari muka bumi ini? Tidak, nama Yesus Kristus justru semakin dikenal setiap orang di seluruh dunia. Ketika Natal tiba, ratusan juta manusia merayakan hari kelahirannya. Beribu-ribu lagu, puisi, lukisan, dan drama diciptakan untuk menyambut kelahiran Yesus. Bahkan, penanggalan internasional pun dibuat berdasarkan tahun kelahiran Yesus. Perhitungan waktu dunia dibagi menjadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Mengapa seluruh dunia merayakan hari kelahirannya? Apakah karena dia adalah tokoh terkenal? Tentu bukan karena itu, sebab ada banyak tokoh dunia terkenal. Misalnya tokoh fisika dunia, Albert Einstein, dengan teori relativitasnya, telah mengubah dunia. Tokoh biologi terpopuler dunia, Charles Darwin, dengan teori evolusinya banyak membuat manusia menjadi ateis. Tetapi dunia tidak pernah merayakan hari kelahiran mereka. Allah meninggikan Yesus. Mengapa Yesus demikian terkenal dan dipuja? Karena Allah Bapa sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada satu nama pun di dunia ini yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi kecuali Yesus. Matius 28 ayat 18. Dialah Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Dia bukan manusia yang dijadikan Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus tidak hanya populer dan mengubah sejarah dunia, namun nama Yesus memiliki kuasa yang amat besar karena di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala makhluk, baik malaikat, manusia, hewan, iblis, dan alam berada di bawah kekuasaannya. Bahkan alam maut pun tunduk pada dirinya. Dalam nama Yesus, banyak manusia berdosa diselamatkan untuk menikmati hidup kekal di sorga. Nama itu telah mengubah banyak kehidupan di dunia ini. Di dalam namanya, mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dihidupkan, badai diredakan, dan kuasa iblis dihancurkan. Oleh karena namanya, banyak penjahat bertobat, tawanan dibebaskan, kaum miskin dihiburkan, yang sakit hati dipulihkan, kebencian berubah menjadi kasih, hidup putus asa menjadi penuh harapan, anak terhilang kembali pada Allah, para penakut menjadi pemberani, bahkan orang berdosa yang datang padanya diampuni dan diselamatkan. Di dalam Dialah, sorga dan bumi diciptakan, kerajaan Allah diberitakan, Yerusalem baru disediakan bagi umatnya.
Demi Dialah para pejuang Kristus rela menjadi martir dengan mengorbankan jiwanya. Para penginjil rela disiksa dan dipenjara, dan anak rela diusir orang tuanya. Kerajaan dunia silih berganti. Banyak raja dan kerajaan silih berganti terbit dan lenyap. Para penguasa itu berusaha menghalangi kuasanya. Para filsuf melawan ajarannya, orang ateis menghina keberadaannya, dan antikris berusaha menyerang dan menghancurkan umatnya. Namun ketika mereka semua hancur binasa, nama Yesus tetap berkibar sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Dialah Tuhan. Yesus akan menghakimi dunia. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Dan aku, Rasul Yohanes, melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12-13. Yesus berfirman, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Wahyu 22 ayat 12-13. Pada saat ini, ketika firman Tuhan diberitakan, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sebelum penghakiman itu datang. Maka engkau akan menerima keselamatan kekal di sorga bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.